Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana si adek? Lagi mana satu lagi? Sakit. Siapa? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya, ilmu yang kita pelajari ini teman-teman bisa kita amalkan ya teman-teman. Ya, tujuan ilmu itu kita amalkan. Ya, bisa kita realisasikan dalam kehidupan keseharian kita ya. Dan Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya kepada umatnya, kepada hambanya, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya. Kemudian Allah turunkan kitab-kitabnya. Untuk apa? Untuk kita selamat dunia akhirat. Ya. Agar kita selamat dunia akhirat. Saya yakin semua orang yang hidup di dunia ini tanpa petunjuk arahan bakal tersesat nggak? Pasti. Mas beli obat misalnya, ada petunjuk dokter nggak? Berapa kali diminumnya, dosisnya berapa? Butuh petunjuk. Mas berangkat ke tempat yang sama sekali belum pernah ke situ, butuh petunjuk nggak? Butuh. Gunakan map, Google Map, apapun aplikasinya. Kita juga hidup sama, butuh petunjuk. Ya. Bisa dipastikan orang yang hidup tanpa petunjuk pasti akan apa? Pasti akan apa? Pasti tersesat. Ya. Nah, Allah turunkan Al-Qur'an. Allah utus Nabi Muhammad SAW sebagai apa? Petunjuk. Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang sosok Nabi Muhammad SAW, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh engkau Muhammad benar-benar memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Coba saya ingin tanya, syariat Nabi Muhammad yang susah apa dikerjain? Apa? Ada yang susah nggak? Hah? Haji susah? Bukan susah karena nggak ada uang. Ada uang mah berangkat. Susah di sini tuh orang nggak bisa ngerjain beban berat. Kan haji kan nggak wajib kalau nggak punya uang. Kalau nggak punya uang nggak wajib. Kalau nggak sehat nggak wajib. Kalau nggak aman nggak wajib. Allah nggak pernah paksa. Bahkan puasa Ramadan aja kalau sakit disuruh apa sama Allah? Buka. Kalau kita musafir suruh buka walaupun sekarang ada pesawat. Safarnya kemana? Kalimantan. Ada pesawat Ustaz sekarang gampang sejam sampai. Karena musafir tetap aja kesulitan. Wa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Kalau kalian sakit atau dalam perjalanan, buka aja. Nanti diganti di kode di hari yang lain. Itu semua kemudahan. Orang nggak bisa sholat berdiri suruh apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada yang susah. Nggak ada yang sulit. Karena apa? Allah telah berfirman dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah beratkan jiwa kecuali apa yang kita sanggupi. Bahkan yang diminta sama Allah sedikit dari waktu-waktu kita yang ada. Coba kalau nggak percaya, Allah minta kita sholat dalam sehari berapa kali? 5. Sekali sholat itu berapa lama sih? Hah? 5, 10. Ada nggak yang setengah jam sholat fardu? Tapi orang sanggup menonton lebih dari setengah jam, ada nggak? Banyak sekali. Lebih bermain dari setengah jam banyak nggak? Banyak. Tapi waktu kita mau ibadah susah sekali, berat sekali. Karena apa? Banyak faktornya. Di antaranya hati kita kotor. Di antaranya faktor apa? Syahwat kita yang nggak baik. Di antaranya faktor subhat, pikiran-pikiran yang sesat di kepala kita. Di antaranya dosa maksiat sudah banyak berlumuran. Akhirnya melakukan amal soleh malas. Itu dampaknya bahaya. Dosa itu dampaknya itu nyata. Di wajah, di perilaku, di ibadah itu kelihatan. Dosa itu. Langsung. Cash kelihatan. Jadi kita harus hati-hati. Karena apa? Allah berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, titik-titik hitam di dada orang itu karena dosa itu telah mendominasi.
Nah, kalau sudah mendominasi semuanya, hati itu akan apa? Menjadi fi qulubihim marad, sakit. Bukan penyakit liver, bukan penyakit hati, bukan, tapi penyakit yang bersifat diniyah. Dosa sudah mendominasi. Nah, kalau sudah penyakit hati, kalau udah sakit, ujung-ujungnya apa? Mati. Nah, hati yang mati seperti apa? Seperti ya belanga, itu panci yang diterbalikan, kemudian diisi oleh orang itu. Nggak pernah terisi. Karena apa? Panci itu terbalik. Alias dia tidak bisa lagi mengenal kebaikan itu apa, keburukan itu apa. Semua di mata dia sama semuanya. Itu orang sudah hatinya apa? Mati. Nah, kita harus waspada. Menimpa hati kita penyakit. Ya, menimpa hati kita penyakit. Ya. Karena dengan sakitnya hati, badan kita akan sakit semua. Seperti yang sering kita ulang hadisnya apa? Ala inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah dalam jasad manusia ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau bagus ini, walaupun mukanya ancur-ancuran ya, misalnya mukanya, maaf ya, mukanya nggak cakep, mukanya tuh di bawah rata-rata misalnya, tapi hatinya bersih. Kalau ngomong enak didengar orang, santun. Dengan orang yang mukanya licin, ya bersih kulitnya, tapi kalau ngomong pedes kasar, orang yang pertama lebih cinta sama orang. Ya, dalam Al-Quran ada surat Luqman nggak? Luqman itu tahu nggak? Teman-teman, siapa Luqman itu? Luqman itu bukan orang kaya raya. Bahkan dikatakan dia seorang budak. Maaf ya, bibirnya tebal. Bibirnya tebal. Perutnya agak buncit. Pendek, hitam. Tapi kalau ngomong yang keluar dari lisan itu emas semua, mutiara. Kenapa? Allah tidak melihat kepada jasad seseorang. Karena sering saya bawakan hadis di sini apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum ila wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, tampan, tidak tampan. Allah tidak melihat kepada ajsam, jasad tinggi, rendah, gemuk, kurus, pendek, enggak. Tapi Allah melihat hati, iman seseorang. Ya, imannya dilihat, bagus ya imannya. Nah, iman dampaknya pada amal soleh. Pasti amal solehnya kan bagus. Luqman tuh nanti kamu bisa baca deh browsing kisahnya Luqman. Dalam surat Luqman, siapa sih biografi Luqman sekarang kan antum tinggal ngomong aja, make AI aja udah. Siapa tuh Luqman sirahnya dalam surat Luqman? Nanti sebutkan tuh sirahnya. Nanti keluar tuh yang saya katakan. Tapi beliau kalau ngomong kalimatnya emas, mutiara. Ya, kalimatnya apa? Mutiara, emas semuanya. Ya, karena apa? Kebaikan hatinya, kebaikan imannya. Ini iman tuh pengaruh loh sama jasad kita, sama apa? Budi pekerti kita, sama akhlak kita. Ya. Nah, anak-anak sekalian, teman-teman sekalian, kita juga sebagai seorang muslim, Nabi telah beritahukan harus dengar, taat pada pemerintah. Ya. Gak boleh memberontak. Gak boleh demo, demonstrasi gak boleh. Sabar. Kemudian doakan. Ada seorang tabi'in namanya Fudail bin Iyad. Beliau itu pernah berkata, kalau aku punya doa satu yang sampai ke langit, aku akan doakan penguasaku, pemimpinku. Kenapa? Karena kalau pemimpin itu bagus, masyarakat akan bagus nggak? Bagus. Yang pernah kita ikut-ikutan. Dan itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, kata Nabi apa? Tasma' wa tuti' al-amir. Dengar, taat perintah ulil amri, pemimpin kalian. Dalam hal apa yang baik? Kalau hal buruk diperintah nggak boleh dengar, tapi nggak boleh keluar barisan, nggak boleh berontak. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Nah, cerminan pemimpin, cerminan rakyat. Kalau rakyat tuh bagus, dengan sendiri insya Allah pemimpin akan bagus. Nah, kita harus memperbaiki diri semuanya.
Dulu ada orang datang kepada Ali bin Abi Thalib. Di zaman Ali bin Abi Thalib banyak pembunuhan. Bahkan Khalifah Utsman dibunuh kan? Sedang baca Quran di rumahnya di Madinatul Nabi, kota Nabi. Beliau nggak mau ngelawan. Beliau nggak mau kerahkan pasukan. Kenapa? Beliau takut nanti terbunuh orang Islam juga. Bahasa sekarang apa? Adu domba. Orang soleh lemparin polisi dengan batu. Polisi orang Islam juga. Coba kalau itu polisi itu adalah abang kita, apa kita akan beranikan demo? Nggak berani kita demo. Itu abang kita, ya kan? Karena itu masa bukan saudara kita, padahal Islam itu bersaudara. Al muslimu akhul muslim. Ya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'alakum turhamun, dalam surah Al-Hujurat. Sesungguhnya muslim itu bersaudara. Maka perbaiki kalau ada yang ribut, saudara kalian diislahkan, didudukan berdua dengan cara yang baik. Takutlah sama Allah agar kalian diberikan rahmat. Itu akidah Ahlussunnah. Kenapa? Menciptakan keamanan skala prioritas dibanding untuk mengambil manfaat sedikit akan datang kemudaratan yang besar. Takut nggak kalau kemarin orang diisukan dengan demo besar-besaran? Takut kan? Mau keluar rumah takut. Kalau kita pas kena, misalnya kita bagian daripada demonstrasi padahal kita sedang lewat, takut. Ya alhamdulillah Allah sudah redakan, Allah sudah angkat doa-doa kita, aman. Nah itu nggak boleh, dilarang dalam Islam. Terbunuhnya Khalifah Utsman seperti itu, dikepung rumahnya. Sedang baca Quran, tapi Utsman yang mau ngelawan. Dalam kondisi puasa beliau, makanya beliau aku bermimpi ketemu Rasulullah SAW, akan buka bersama beliau. Dia udah puasa sedang baca Quran, seorang raja dunia. Nah di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, karena Madinah kota Nabi itu kota yang suci, dan Ali nggak mau dikotori kota Nabi itu dengan huru hara kayak begitu para demonstran. Pindahkan sama Ali ibu kota kemana? Ke Kufah, ke Baghdad. Ali pun terbunuh di sana dan nggak tahu di mana kuburannya. Itu fitnah luar biasa, ya. Nah kita sebagai seorang muslim, kita doakan pemimpin kita, kayak antum doakan yang memiliki owner di sini. Karena dengan berjalannya lancar, manfaat buat antum juga nggak? Manfaat kan? Antum bisa ngasih nafkah sama istri kalau punya istri, ya nggak? Punya anak ngasih nafkah anak. Kalau belum ada anak istri, kasih orang tua. Kebaikan owner antum, kebaikan buat diri antum juga, iya kan? Iya, karena itu ladang kita mencari rezeki. Itu apalagi negara yang besar begini. Kalau kacau gimana cara nanti orang investor mau takut nanam modal, lari semuanya, ada keributan huru-hara, penjarahan sana sini. Coba, ngeri kan? Membabi buta orang. Wah, gimana? Nggak terkendali lagi. Alhamdulillah Allah sudah kabulkan doa kita dan semoga Allah jaga negeri ini, ya. Itu ya teman-teman ya. Baik. Coba dibaca dulu materinya. Materi mana? Dibaca materinya. Dikit-dikit ya. Mudah-mudahan bisa tamat buku itu. Baca. Kamu baca. Baca dulu yang bagian itu. Materi utama kita yaitu apa? Tajwid. Ya. Tujuannya sebenarnya kalian kita semua bisa baca Quran dengan baik dan benar. Setelah itu kita bisa amalkan, didakwahkan. Ya, itu tujuannya. Sifat-sifat huruf udah semua belum? Salah baru apa? Baru syiddah, lawannya rakhawah, kemudian bainiyah. Ya, kalau nggak salah itu tuh kan? Ya enggak? Sifat-sifat yang punya lawan. Nah, sekarang ini nomor 3 tuh isti'la tuh. Nah, baca isti'la. 3 isti'la. Ini adalah teman-teman lawan dari sifat. Iya, jadi sifat-sifat huruf yang punya lawan. Isti'latnya apa? Tinggi. Kenapa tinggi? Pangkal lidah nempel ke langit-langit ya. Terus baca. Isti'la adalah naiknya suara ke langit-langit mulut ketika mengucapkan hurufnya sehingga ia dibaca tebal. Iya, suara naik ke langit-langit karena pangkal lidah juga terangkat. Ada berapa huruf situ? Nah, apa dia?
Khussadaqtin qil. Khussadaqtin qil. Ya, kha sa da ghain ta qaf dha. Nah, terangkat suara khussadaqtin qil. Qil, qil, qil. Ya. Lawannya apa? Istifal. Alias pangkal lidah itu ke bawah, suara tidak meninggi ke atas. Sisanya itu apa aja? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ha, ya. Kemudian sin, ya. Apalagi da, za, ro, zai, sin, ya. Kemudian sin, shin, kemudian Ustaz masuk. Lagi fa, kaf, apa lagi? Ha, ya mana wa ya ha, na, ya mim, waw, nun, mim, waw, ya, itu ya sisanya ya. Bisa darinya berarti berapa huruf? 20 berapa? Kurang 7, 28, 21 huruf ya. Itu sisanya istifal ya. Bisa dipahami insyaallah ya. Istifal ya, itu istifal. Jadi terangkatnya suara isti'la ya. Khussadaqtin qil ya. Ya, sekarang kita langsung masuk dia praktek deh. Yuk, Al-Qur'annya ayat berapa? Al-Baqarah ayat 49. 46 mau 47. Siapa yang baca silakan. Udah. Udah. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wis sudah nih. Kalau salah 47, 48 sekarang ya. 49 bahkan. Ayo silakan. Ayo. Silakan. Baca. Wa idh najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Nah, mana harus istilah situ, Mas? Mana huruf di kalimat apa? Kalimat istilah di situ. Istilah. Pada kalimat apa? Istilah. Pada kalimat apa? Yang terakhir tadi antum baca itu. Azim. Iya. Akan terasa tebal. Azim. Ya. Baca artinya. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat padamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu, dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhan. Siapa maksud kalian di sini? Siapa ini maksud ini? Kisah siapa ini? Kaum Bani Israel. Siapa Israel? Siapa Israel? Nabi siapa? Yakub. Siapa Yakub? Anak siapa? Ishak anak siapa? Berarti ini cicitnya. Turunan Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim semua anak turunnya Nabi dan Rasul. Paham? Kalau istri keduanya namanya Hajar, tinggal di Mekah. Ini tinggal di Palestina ini. Hajar tinggal di Mekah. Lahirlah Ismail. Sudah lahir Ismail dibawa ke Mekah. Kemudian dari Ismail lahir Nabi siapa? Nabi siapa lahir dari Ismail?
Siapa nabi kita? Nabi Muhammad. Nah, dari kalangan Yakub ini terakhirnya anak turunnya siapa? Nabi Isa alaihissalam. Jadi begini, Ibrahim punya 2 istri, lihat sini. Lihat sini semua. Ibrahim 2 istrinya. Si pertama namanya Sarah. Udah tua, mandul, menopause, nggak punya anak. Kemudian Nabi Ibrahim melintasi Mesir. Di Mesir ada raja-raja yang biasa ngambil, ngerampas istri orang. Satu Sarah wanita tercantik di dunia saat itu. Kemudian raja itu ingin memperkosa Sarah. Sarah berdoa sama Allah. Allah lindungi. Beberapa kali gagal sehingga dilepaskan Sarah. Dikasih perempuan budak. Maksudnya dikasih perempuan budak. Disebutkan budak. Tapi dimerdekakan oleh Ibrahim. Dialah Hajar. Dinikahi. Hajar. Kemudian Sarah, Ibrahim tinggal di Palestina. Jadi kecemburuan, dan memang Allah ingin perintahkan apa? Agar Ibrahim membawa, lahirlah Ismail. Entah di mana lahirnya Ismail. Dan Ismail bukan orang Arab, bukan bahasa Arab. Dibawalah ke negeri Mekah. Nanti ada kisahnya dalam surat Ibrahim. Tinggalkan di Mekah Hajar dan Ismail yang bayi. Karena yakin perintah Allah, Allah nggak akan sia-siakan. Maka tatkala Ismail kehabisan, ibunya udah nggak bisa lagi makan ASI, nggak ada orang di Mekah, sepi, nggak ada pohon-pohon, semuanya batu-batu yang keras. Berlarilah Hajar antara Safa Marwah 7 kali mencari apa? Ternyata Allah telah utus malaikat Jibril untuk menghentakkan sayapnya. Bahkan Ismail mengkais-kais, keluarlah air artinya Zam-Zam itu kumpul. Zam-Zam kumpul. Dikumpulkanlah sama Hajar. Kata Rasulullah SAW, kalau air Zam-Zam itu nggak dikumpulkan, Zam itu kan mengalir di sungai. Dan terbukti sekarang Zam-Zam terus mengalir, kan nggak ada habisnya. Terus mengalir sampai akhir zaman, sampai Allah takdirkan tertutup lagi atau terbuka lagi. Nah, kemudian ada suku dari Yaman. Biasa mereka berjualan, melihat ada burung di atas mengintai, biasanya di bawahnya ada air. Nah, suku Jurhum namanya. Suku Jurhum ini ingin singgah ngambil air Zam-Zam. Nah, dibuat syarat oleh Hajar, kalau kamu ingin ambil air di sini, kamu harus tinggal di sini buat komunitas. Tinggallah suku-suku, di beberapa suku atau beberapa keluarga. Akhirnya Ismail tumbuh besar, dewasa, nikah salah satu anak dari suku Yaman, Jurhum ini, paham? Jadi muasal di situ. Lahirlah sampai semua Bani atau kaum Quraisy yang tinggal di situ, dari Bani Hashim semua itu turunan siapa? Nabi Ismail. Jadi mereka saling berkeluarga sebenarnya, tapi disesatkan oleh iblis lagi, syaitan menyembah berhala. Dari Ismail itulah tulang subur keluar Nabi siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Nah, itu kenapa orang Yahudi benci sama orang Islam? Kenapa? Karena biasa silsilahnya dari Yakub, punya 12 anak, Yusuf, Bunyamin, sisanya yang 10 yang buang Yusuf ke sumur, terus punya anak. Kemudian siapa lagi? Zaman ini yang sekarang ini. Siapa zaman sekarang kita ceritakan? Ya, Nabi Musa dan Harun. Yang sebelumnya siapa? Yusuf. Yusuf kan tadi keluarga tinggal di mana? Saya ceritakan di Palestina kan. Jadi pacaklik, Yusuf dibuang sama saudaranya kan. Ternyata diambil sama anak menteri yang tinggal di Mesir kan. Kemudian Yusuf besar, diuji, difitnah sama istri menteri, disangka berzina segala macam, di penjara kan. Penjara akhirnya bebas namanya setelah Yusuf berhasil menafsirkan mimpi raja kan. Kemudian Yusuf diangkat jadi menteri keuangan. Ternyata Palestina saat itu pacaklik. Datang saudara-saudara dengan sistem barter. Barter tuh nggak bawa barang-barang, ditukar dengan bahan pokok. Yusuf masih kenal sama saudaranya. Saudaranya udah kenal Yusuf kan puluhan tahun sudah. Sampai Nabi Yakub itu buta matanya, nangis terus. Akhirnya apa? Singkat cerita, dibawalah semua keluarganya ke Mesir. Yusuf waktu itu menteri keuangannya. Nah, Mesir saat itu dipimpin sama orang dari Syam, Damaskus, Suriah, alias orang asing menguasai negeri orang pribumi, paham? Kalau pribumi Asis itu orang Kipti namanya. Orang Mesir itu asli orang Kipti. Paham? Kayak orang Indonesia lebih kuat orang-orang Melayunya aslinya, paham? Melayunya, ya. Atau benua atau posisi sebagian besar Melayu paling kuat. Diduduki oleh mereka. Nah, Yusuf pintar memerankan peranannya, tidak terjadi kesenjangan sosial dalam masalah sosial. Contohnya pembagian sembako kalau bahasa kita ya. Orang Kipti 10 kilo, orang ini juga 10 kilo. Nggak dibeda-bedakan. Ternyata
Singkat cerita, saudara-saudara Yusuf ini karena punya sifat-sifat yang gak bagus, istilahnya dia terlalu kelihatan mencolok, mentang-mentang saudaranya itu sebagai menteri keuangan, ya, saudara itu punya peranan di situ, sering dengan kata lain apa, melakukan kezoliman lah, pincang gitu. Otomatis kan kalau dia masalah dibantu sama orang ini kan ke kerajaan, karena rajanya dan abang dia atau saudara atau adik dia adalah kerja di menteri keuangan. Nah, orang-orang Kipti ini merasa apa? Dendam. Dia senantiasa terzolimi terus. Nah, tatkala Yusuf meninggal, paham? Yusuf meninggal. Nah, orang ini, bangsa Kipti ini kudeta. Mungkin udah banyak sekali keserasian. Pokoknya kalau bahasa sekarang banyak terzolimi nih. Dia buat pasukan kekuatan, digulingkanlah orang yang di luar tersebut, orang Asia tersebut. Naiklah suku asli orang Mesir Kipti yang diberi gelar rajanya apa? Dengan Raja Fir'aun. Paham? Makanya di zaman Yusuf namanya Al-Aziz, bahasa Arab. Paham? Al-Aziz. Ya. Al-Aziz atau Malik, raja. Nah, di saat dikudeta raja ini setelah meninggalnya Nabi Yusuf alaihissalam, ya, mulailah dia rajanya berubah bukan dari Malik lagi. Malik. Makanya Allah sebutkan dalam surat Yusuf, wa qalal Malik, berkata Malik raja. Tapi tatkala digulingkan dia naik raja ini berubah namanya dari Fir'aun. Fir'aun itu gelar bagi raja-raja Mesir. Ada Fir'aun 1, 2, ada Ramses, segala macam. Nah, yang berjumpa sama Nabi Musa, Ramses II. Raja Ramses II, Fir'aun. Dan banyak mumi-muminya tuh. Yang berjumpa dengan zaman Musa ada kalian Mesir itu Ramses II. Bisa dipahami ya ceritanya ya. Nah, pas mereka naik, mereka balas dendam. Sama siapa? Orang-orang yang luar itu dari Asia. Kan luar dari Asia tuh. Masuk ke Mesir. Masih kan Afrika. Benua Afrika. Dulu kamu waktu abang kamu, saudara kamu jadi menteri keuangan, kamu lindas kita. Nah, sekarang udah mati. Dan kita sekarang jaya. Gantian. Dijadikan apa? Budak. Paham ceritanya? Dikejar rodi lah dia. Disiksa. Dan gak boleh kabur dari Mesir sampai mati di situ. Anak-anak pinak. Paham? Nah, ini kesalahan mereka dulunya apa? Mereka tidak berlaku adil. Berarti yang ditindas Bani Israel aja ya, Ustaz? Iya. Wilayah, Dan nggak ada. Kipti dia Nggak mau lah. Nggak. Ini doang Bani Israel. Nah, ini kisahnya. Nah, di kisah ini Fir'aun tadi, Raja Ramses ini bermimpi dia. Apa mimpi dia? Dia melihat bola api besar atau melihat api itu masuk membakar semua kerajaan dia dan orang-orang Kipti. Tapi api ini nggak membakar Bani Israel. Dia ngomong sama dukunnya, paranormal ini ada apa? Wah, ini nanti akan lahir seorang anak dari kalangan siapa? Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaan kamu. Keluar ultimatum ini. Pembunuhan semua bayi. Ya, nah ini kisahnya nih. Nah, Allah ingatkan nikmat ini sama mereka. Dulu anak-anak kamu lahir, laki perempuan, laki, langsung hancur. Laki, langsung. Makanya Nabi Musa dilempar kemana? Walaupun ibunya sudah takdikdu, nanti kalau penting terbalik bagaimana? Mati juga ujung-ujungnya. Tapi janji Allah, Allah akan pulangkan Nabi Musa. Ternyata Nabi Musa malah dipelihara oleh musuhnya dan musuh Allah. Lihat tuh. Ya, takdir luar biasa. Kan yang tahu. Ya. Sini Allah ingatkan, wadhkuru ni'matana alaikum. Nah, Allah ingatkan di sini. Ingatlah nikmat kami atas kalian hai Bani Israel. Hina anqadnakum min batshi Fir'aun wa atba'ih. Tatkala kami selamatkan kalian dari kekejaman Fir'aun dan para pengikutnya. Bengis Fir'aun. Bengis. Bayangkan aja coba, anak masih merah dibunuh. Anak masih merah, ibunya baru melahirkan, langsung dibunuh. Wahum yudhiqunakum asyaddal azab. Mereka menimpakan kepada kalian hai Bani Israel azab yang sangat pedih sekali. Siapa ibu yang tega? 9 bulan loh minimal mengandung. Udah lahir laki langsung dibunuh.
Gitu ultimatumnya, pokoknya semua rumah terdengar Bani Israil ada lahiran anak, datengin, laki perempuan, laki bunuh. Depan orang tuanya tentunya lah. Disaksikan dengan kedua mata kepala, nggak bisa lagi berbuat, nggak bisa ngelawan. Fayuksiruna min zabhi abnaikum. Mereka banyak sekali membunuh anak laki-laki kalian. Perhatikan. Kenapa anak laki-laki yang dibunuh? Karena berdasarkan mimpi tadi, takutnya akan ada sosok yang akan menghancurkan kerjanya. Ternyata sosok itu malah tinggal di rumah dia. Musa alaihissalam. Oleh siapa? Asia. Asia nggak punya anak. Dan disebutkan istri Firaun itu banyak. Di antaranya Asia. Asia nggak punya anak. Dan disebutkan juga bahwa istri yang lain setiap kali lahir, mati. Lahir, mati. Sakit anaknya. Karena ini dia membunuh setiap bayi. Al-jaza min jinsil amal. Paham? Kalau dari Asia memang nggak punya anak. Nggak ada yang mati. Tapi memang nggak punya anak. Orang bahasa sekarang mandul. Tapi sisi yang lain, Firaun ada istrinya banyak. Punya anak, bayi mati. Bayi mati. Nggak punya apa? Keturunan, silsilah. Karena mati, sakit. Karena ini dia membunuh anak-anak Bani Israil. Watarki banatikum. Dan meninggalkan anak-anak perempuan kalian. Untuk apa? Li khidmah wal imtihan. Jadi pembantu. Ya. Kemudian ujian. Yang tahu ujian seperti apa? Wallahu alam ujiannya. Apakah perempuan-perempuan yang enggak baik atau segala macam, enggak tahu. Wallahu alam. Wa fi dzalika ikhtibarun lakum min rabbikum. Ini ujian yang besar. Besar enggak ujian ini? Berat ujian. Berat sekali lah. Setiap bapak pasti was-was. Aduh, gimana nih kalau lahir anak laki? Matilah ini pasti. Ya. Wa fi injaikum minhu ni'matan 'azimatan. Dan dalam pemberian keselamatan Allah kepada kalian dari Firaun merupakan nikmat yang agung, yang besar. Tastaujibu, wajib bagimu syukrallahi ta'ala, bersyukur sama Allah fi kulli usurikum wa ajyalikum, dalam setiap masa dan setiap generasi kalian. Harus diingatin itu. Makanya Allah ingatin ini. Nenek moyang kalian dulu disiksa loh. Terperangkap. Makanya apa? Kisah terakhirnya apa? Musa, Allah perintahkan apa? Dan orang-orang beriman meninggalkan Mesir di waktu kapan? Malam. Bahasa sekarang malam kabur supaya nggak terlihat. Dikejar sama Firaun. Firaun bawa semua tentaranya lagi. Padahal yang kejar itu orang nggak punya senjata, orang yang lemah. Tapi Allah ingin apa? Perlihatkan kekuasaannya. Ternyata apa? Allah ingin binasakan sekaligus di mana? Di Lautan Merah. Bayangkan coba laut itu terbelah jadi 12 jalan raya. Bukan satu ya. Kalau TV-TV, film-film satu jalan raya doang kan. Itu sebenarnya 12 jalan raya. 12. Karena apa? Bani Israel atau Israel berapa anak turunannya? Berapa turunnya? 12. Jadi Yakub tuh isinya 4. Yakub atau Israel isinya 4. Yang paling terkenal siapa? Dari ibunya Yusuf dan Bunyamin. Siapa? Rohil. Cantik, paling cantik. Makanya Yusuf paling tampan. Yang 3 ini lahirnya 10. Paham? Paham nggak? 10 tambah 2 berapa? Makanya Nabi Musa sering bawa apa? Batu persegi yang nanti kalau dipukulkan dengan tongkat Musa keluar 12 mata air. Masing-masing tahu ini sukunya turunan Yusuf, ini turunan Bunyamin, ini Yahuda, ini dan seterusnya. Ya, begitu. Mereka berjalan berdasarkan anak turunannya. Ya. 12 turunannya Yakub alaihissalam. Nah, turunan itu semua 12 itu yang lahir berkedudukan kalau nggak nabi, raja, nabi, raja, nabi, raja. Nanti setelah ini apa? Masa-masanya siapa? Nabi Daud dan Sulaiman. Daud raja bukan? Raja. Sulaiman raja, raja dunia. Makanya mereka sangat kesel. Orang Yahudi kesel sekali. Kenapa? Setelah Isa yang dinanti-nanti sama mereka, justru kok dari kalangan Ismail, bukan kalangan apa? Kalangan siapa? Israel. Karena Israel tadi Israeli ya. Israel 12 anaknya. Ya semua di antara mereka itu turunannya kalau nggak nabi raja. Yang ditunggu-tunggu setelah Isa itu nabi terakhir. Ternyata silsilahnya keluar dari siapa? Nabi Ismail. Padahal mereka tuh bersaudara. Karena ayah mereka siapa? Satu, Ibrahim. Ibrahim punya anak Ismail, Ishak. Nah sama-sama ini nggak jauh
Ismail lahir usia mungkin belasan tahun, Ishak pun lahir dari siapa? Saroh. Setelah diberitahukan bahwa engkau akan punya anak, aku udah tua, aku udah mandul, suamiku juga sudah sepuh. Nabi Ibrahim usia 80 tahun kurang lebih punya anak. Ishak itu. Jaraknya dekat Ishak tuh, paling berapa belas tahun. Lahirlah Ishak. Ismail, Ishak, Yakub, baru 12 turunan itu, yang situ semua Nabi Rasul. Ilyasa, ya, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Ya, gitu. Nah, ini nikmat Allah. Nah, ini dia kisahnya yang kedua. Silakan baca. Yuk, ayat yang ke-50. Yuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ فرقنا بكم البحر Fa'an فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. Iya. Baca Mas Aryan. Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu. Tuh. Laut mana sini? Laut Merah. Masih ada nggak laut merah sekarang? Coba besok-besok browsing atau nanti pulang. Berapa luasnya dalamnya Laut Merah ya? Ya, terus. Sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Siapa pengikutnya di situ maksudnya? Siapa namanya tentaranya? Pasukan Haman. Bengis. Ya. Terus. Sedang kamu menyaksikan. Ya. Wadhkuru ni'matan 'alaikum. Ingat juga nikmat yang kami berikan kepada kalian hai Bani Israel. Hina fasalna bisababikumul bahra. Tatkala kami pisahkan dengan sebab kalian al-bahra Laut Merah, al-bahrul ahmar. Wa ja'alna fihi turuqan yabisatan. Kami jadikan lautan tersebut jalan-jalan. Turuk itu jamak dari torik. Ya. 12 jalan, nanti ayatnya ada tempat yang lain, kita yang fokus di sini ya. Ya bisa, apa ya bisa? Kering. Ya. Kering. Terbelah, kering. Oh, jadi kan kering. Karena kalau becek lelep nggak kakinya? Lelep. Lumpur misalnya, lelep. Kalau jadikan kuat, kering. Allahu Akbar. Semua di luar apa? Di luar kemampuan. Itu dikatakan apa? Mukjizat atau ayat. Manusia nggak pernah bisa buat seperti itu. Karena alat canggih bisa nggak? Dibelah Lautan Merah sekarang. Terus pas dibelah langsung kering jalannya. Berapa prosesnya ngeringinnya itu? Tapi di air. Dia itu air. Ajaib. Allahu Akbar. Air. Artinya kalau dipegang gini itu air basah. Tapi bukan akuarium yang ada kacanya. Kalau dipegang ini basah tentunya air. Tapi air itu mengeras. Dalam artian air itu menjadi dinding-dinding yang kalau dia pegang air. Nah, di situ seharusnya apa? Fir'aun apa? Langsung sujud, ruku. Langsung dia tobat sama Allah. Disebutkan kisah, Allah alam kisahnya benar atau tidak. Malah Fir'aun mengatakan ini lautan terbelah karena aku mau lewat katanya. Tuh, lihat tuh. Orang kalau sudah ngibul, udah ngibul terus, ngebul lama-lama. Ujungnya apa? Mampus, mati. Hati-hati, ya hati-hati. Nauzubillah min dzalik. Allahu Akbar. Ya. Dan Bani Israel lewat semuanya. Saat mereka lewat itu dikejar sama Fir'aun. Ya, dikejar oleh Fir'aun. Fa'anqadznakum min Fir'auna wa junudi. Fir'aun udah bawa tentara ini semua dan alat-alat pembunuhan udah. Dia mau dihabisin pokoknya. Pokoknya hari ini Bani Israel sejarahnya nggak ada lagi di muka bumi. Habis semua. Tapi malah dia yang habis sejarahnya. Habis semua. Ya. Minal halak.
filma, kami tenggelamkan semuanya. Adapun khusus Firaun apa? Allah perintahkan Lautan Merah untuk muntahin jasadnya. Ya. Falamma dakhala Fir'aun wa junuduh. Lihat tuh, lihat. Jadi kalau kita ilustrasikan ya, lari kan? Bani Israil lari. Orang mereka udah bawa pedang, bawa pancung, bawa segala macamnya. Lari tentunya. Lari. Sampai ke tepian Asia. Kan Laut Merah itu kan membentang untuk Afrika dan Asia. Paham? Ada tujuannya tuh mau ke Palestina, pulang kampung. Karena kampungnya di Palestina. Nanti ada kisahnya lagi, waktu mau ke Palestina, ternyata Palestina sudah dikuasai sama orang-orang yang besar-besar badannya. Takut lagi mereka masuk. Jadi banyak kisah Bani Israil itu, banyak kisah-kisah apa? Kalau kita dicatat apa? Buku hitamnya banyak. Masa gelapnya tuh banyak. Maka mereka bunuh orang Palestina tuh, kisah mereka tuh banyak kesalahannya. Ya, di daging tuh banyak kesalahan mereka sekali, ya. Falamma dakhala Fir'aun wa junuduhu turuqahum ahlaknahum fil ma'i amama a'yunikum. Di saat Fir'aun dan tentaranya Haman masuk ke jalan-jalan kalian, jalan, maka kami binasakan mereka dalam air, dalam kondisi mata kalian melihatnya. Selamat nih, kalau bahasa kita, dia baru setengah jalan nih, langsung Ya kalau seandainya nggak setengah jalan, mati juga Bani Israil tenggelam sama air tersebut. Paham nggak? Kalau jadi takdirkan setengah jalan, udah kejebak dia, mundur nggak bisa, maju nggak bisa, tengah-tengah langsung tutup. Ya. Nah, teman-teman, lihat surat Yunus. Surat Yunus, lihat. Itu kisah kematian Firaun. Firaun ngaku apa Firaun? Teman-teman. Tuhan. Dia ngaku Tuhan. Dirinya ngaku Tuhan kan? Ayat 90 lihat. Orang yang ngaku Tuhan pas mau mati dianulir, dia bukan Tuhan ternyata. Malah dia beriman kepada Bani Israil. Tuhannya Bani Israil itu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketemu ayat 90, ayo yang ketemu baca. Langsung aja baca artinya ya. Ayat 90. Iya. Iya. Pokoknya dihabisin. Nggak ada lagi sejarahnya Firaun Bani Israil terus. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israil, dan aku termasuk orang-orang muslim. Sakarat dia baru ngaku, aku ingin Islam. Nggak bisa lagi kau sakarat, paham? Padahal dia ngaku Tuhan, wa ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu tertinggi. Tapi tak kalah sakarat dia tahu, masa Tuhan mati? Ya, oleh karena itu orang-orang Kristiani nggak bisa mempertahankan. Kok bisa Tuhanmu disalib, bapaknya nggak marah, anaknya disiksa. Oh Tuhan tuh mati loh. Tuhan tuh abadi, nggak hidup, nggak mati, nggak tidur, nggak makan, nggak minum. Nggak bisa makan minum, nggak bisa punya ibu, nggak bisa punya kakek. Imron namanya, ini sedang kita baca. Alu Imron. Ya. Punya silsilah keturunan mereka. Ibunya, neneknya Hannah bintu Fakul. Itu neneknya Nabi Isa alaihissalam. Punya silsilah mereka. Zakaria adalah suami dari pamannya, suami dari bibinya Maryam. Ya, jadi Hannah punya saudari perempuan atau kakak perempuan. Suami itu Nabi Zakaria. Maka Nabi Zakaria merawat Maryam waktu masih kecil di Baitul Maqdis di Palestina. Ya. Terus Mas. Mengapa baru sekarang kamu beriman, padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Apa kerusakannya Mas di sini? Apa kerusakannya? Kerusakan apa pertama kali kerjakan Firaun? Menyuruh orang-orang menyembah diri. Tuh.
Jadi kalau ada ketemu kalimat kerusakan di Al-Quran, bukan alam pertama kali, tapi kerusakan agama. Paham? Ya. Kok baru sekarang kamu katakan itu? Berapa ratus tahun dikatakan, kenapa Fir'aun ngaku sebagai Tuhan? Karena dia nggak pernah sakit. Nggak pernah sakit Fir'aun tuh. Strong terus, sehat terus. Maka dia mengaku, klaim aku Tuhan kalau begitu. Padahal di sini menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Ya, itu namanya istidrot. Hati-hati, itu orang nggak pernah sholat, rezekinya lancar loh. Orang nggak pernah masalah. Itu arti istidrot namanya. Kalau tunda, nanti Allah azab sekonyong-konyong. Terus. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tapi kebanyakan manusia tidak menghindarkan tanda-tanda kekuasaan kami. Iya. Cuman datang ke Mesir aja foto-foto selfie di samping mumi Fir'aun. Seharusnya apa? Mengambil ibro. Ini dulu orang aku sebagai Tuhan. Ini dulu penguasa Mesir. Ternyata sekarang teman tengkorak yang gak ada harganya. Bahkan dilaknat. Bahkan setiap pagi sore neraka diperlihatkan kepada siapa? Fir'aun dan tentaranya. Paham ya? Paham gak? Ya. Dia tinggalkan semua kerajaan Mesir yang dia bangun, istana-istananya, istana yang indah, ya. Ya, Allah abadikan dalam surah apa? Dalam Al-Quran, ya. Buka teman-teman, ya. Di surah Asy-Syu'ara ayat 57. Ya. Nih, perkataan Firaun yang sangat sombong. Ya. Silakan baca di ayat 52-nya. Yuk, yang ketemu langsung baca artinya silakan. Iya, dari 52 baca. Dan kami wahyukan perintahkan kepada Musa, pergilah pada malam hari Itu dia. dengan membawa hamba-hambaku Bani Israel. Terus. Kemudian Fir'aun mengirimkan orang ke kota-kota untuk mengumpulkan bala tentara. Fir'aun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel hanya sekelompok kecil. Dan sesungguhnya mereka telah berbuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita. Dan sesungguhnya kita semua tanpa kecuali harus selalu waspada. Kemudian kami keluarkan mereka Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air. Indah waktu itu. Mesir tuh indah sekali. Lihat aja. Udah ribuan tahun masih ada keindahannya nggak? Wih, keindahannya luar biasa. Piramidnya segala macamnya. Yang batu itu, satu batu gelondongan itu berapa ton beratnya itu? Gimana cara ngangkatnya coba? Dengan alat apa itu kira-kira? Sampai berbentuk mengerucut itu kan, wih, nggak main-main itu. Padahal jasad Fir'aun bukan raksasa kan? Bukan. Tapi bagaimana kejar Rodi saat itu? Kemudian kecanggihan teknologi saat itu dengan zamannya bisa ngangkat batu-batu yang gede itu, satu bijinya tuh berapa berat, 100 kilo, berapa ton beratnya. Allahu Akbar, bayangin coba. Nah kalau ingat ya di sini, ya, terus. Harta kekayaan dan kedudukan yang mulia. Iya, kekayaannya melimpah. Orang kafir kan mencuri itu harta-harta, orang bahasa sekarang apa? Harta karunnya. Terus. Demikianlah dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel. Karena dia ratusan tahun ditindas. Terus. Lalu Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka pada waktu matahari terbit. Nah, malam dikejar, ketemu pagi. Terus. Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, dari kejauhan ya. Terus. Berkatalah pengikut-pengikut Musa, kita benar-benar akan tersusul. Sekarang habis lah, udah nih, mati semua kita nih. Kenapa? Mundur Firaun tentaranya, depan laut, nyebur mati juga. Sama-sama mati. Maju mati, mundur mati. Apa terus? Apa kata Musa penuh keyakinan? Ini seorang nabi begitu. Dia Musa menjawab,
kali-kali tidak Enggak akan disusul kita. Terus. sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Hmm. Dia akan memberi petunjuk kepada. Bersama di sini bukan berarti menyatu seperti keyakinan orang-orang hululiyah. Allah menyatu ke makhluknya itu ke ajaran kufur. Bersama seperti saya mengatakan, anasirtu wal qamar, aku berjalan bersama bulan. Apa bulan bersama saya? Jalastu mal qamar, aku duduk bersama bulan. Apa bulan bersama kita? Itu bulan tuh. Apa bulan bersama kita? Enggak. Paham? Nah, orang-orang yang tersesat memahami bahwa bersama tuh masuk Allah, menyatu. Manunggaling. Itu enggak, itu kufur ajarannya. Paham? Allah enggak pernah bisa bersatu dengan makhluknya. Karena yang tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Di langit maupun di bumi. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Terus. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Nah, lihat tuh, setiap belahan. Bukan satu belahan setiap. Karena ada berapa belahan? 12 belahan. Terus. Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain. Nah, siapa golongan lain itu maksudnya? Dan kami selamatkan, Firaun dan tentaranya. Terus. dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya. Hmm. Kemudian kami tenggelamkan golongan yang lain. Iya. Sungguh pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Nah, itu dia. Ya, paham? Paham ya? Itu kisahnya. Allahu Akbar. Ya Allah. Nah, teman-teman. Coba deh, saya pengen denger dari antum. Pelajaran yang bisa kita petik nih dalam soal Baqarah yang kita baca ayat berapa? 49 ya. Coba dari kanan dulu, ada itu. Coba antum apa yang bisa antum petik pelajaran sampai kita tutup materi ini. Dari ayat 49 yang nggak boleh sama ya. Nggak boleh sama antara satu dan lainnya. Simpulin aja apa yang antum bisa simpulin. Menurut antum apa? Nggak boleh sombong. Ya. Nggak sakit, Apa? nggak pernah sakit, tapi mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nggak boleh sombong, mentang-mentang nggak sakit, aku sebagai Tuhan. Ya, banyak nggak orang seperti itu sekarang? Orang sombong banyak nggak? Sombong itu apa sih? Bisa nggak? Nah, sombong itu apa? Apa sombong yang dimaksud oleh syariat? Pernah tahu nggak? Kebenaran, menolak kebenaran. Iya, batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu sombong dalam Islam. Paham? Menolak kebenaran dan orang dilemehkan, dilecehkan. Itu sombong. Makanya iblis nolak untuk sujud ke Adam. Kenapa? Dia merasa lebih hebat. Adam apaan dari tanah? Sombong nggak? Kemudian meremehkan Adam kan? Kedua, dia nolak kebenaran karena perintah sujud itu memberikan penghormatan datang dari siapa? Dari Allah. Tapi dia nolak. Berarti apa? Menolak kebenaran. Karena semua yang datang dari Allah benar nggak? Benar. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Tuhanmu. Jangan pernah ragu. Makanya saya bilang, kita ngaji di sini untuk diamalin. Jangan pernah ragu. Walaupun antum harus dihina, dicaci maki, itu sahabat konsekuensinya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. As-sabar, antum sabar. Di dunia ini semuanya orang ujian, enggak ada yang enggak ujian. Enggak ada, semuanya ujian. Sabar. Ya, antum katakan apa kek sabar. Antum doakan dia kebaikan. Ayo, antum apa Mas? Dek. Pelajaran, enggak boleh sama. Apa? Iya betul, percaya dengan apa yang Allah pilihkan. Yakin itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu butuh keimanan yang besar yang dalam. Jadi kita pasrah menerima dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak pernah menyakiti hamba-hamba yang beriman. Iya, Mas. Saya nangkepnya di balik kesulitan pasti ada pertolongan Allah. Ya, betul. Itu seperti firman Allah, "Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra." Setiap setelah kesulitan akan ada kemudahan. Makanya keyakinan Nabi Musa, kala kita nggak akan disusul. Allah akan berikan hidayah, Allah akan berikan petunjuk, Allah berikan keselamatan. Karena nggak mungkin Allah kalahkan nabinya, rasulnya nggak mungkin. Bahwa Allah akan menangkan para nabi, para rasulnya. Ya.
Allah akan menangkan, ya. Nah, Mas, Kalau saya lihat sisi lain ya, Ustaz, kan apa tuh istilahnya? Allah mengungkit ke Bani Israel udah diselamatkan dari musibah dari Firaun ya. Dari Bani Israel dari ini kufur nikmat, gak bersyukur. Iya. Dikasih peringatan masih sampai sekarang. Betul. Tandanya dia apa? Tandanya apa? Keras kepala. Gak pintar berterima kasih. Nabi Muhammad SAW bersabda apa? La yaskurullaha man lam yaskurin nasa. Tidak pandai bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai bersyukur berterima kasih sama manusia. Antum dibuat baikin sama orang, antum gak minta syukur sama dia, terima kasih aja nggak ada. Bagaimana antum akan berbuat baik sama, berterima kasih sama Allah? Paham nggak? Sama yang jelas di depan mata aja antum lalaikan, kita harus berterima kasih. Siapa orang pertama kita berterima kasih? Orang tua kita, bapak ibu kita. Dengan cara apa syukurnya? Bakti sama mereka, bantu mereka, doakan mereka. Teman-teman kita yang berbuat baik, kita bantu mereka. Karena apa? Karena sebagai bentuk balasan syukur kita sama mereka. Terus, Mas, itu apa? Sirik, Ustaz. Aku Oh iya. sirik. Tadi kan dia Syirik, iya. tukang percaya sama tukang tenun tadi kan. Iya, syirik. Ya, percaya sama perdukunan, ya, ahli nujum, itu syirik, ya, syirik besar, ya, ya. Dia percaya, padahal Firaun katanya ngaku Tuhan, tapi kok percaya perkataan dukun? Menunjukkan Firaun apa? Bermain dengan dukun juga dan percaya dengan perkataan dukun. Dukun dari mana? Dari setan. Berarti mereka menyembah setan. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang ke dukun, peramal, orang pintar, ahli spiritual, tenaga dalam, dewa-dewi atau apapun namanya, tahu bisa nerawang nih, dia benarkan itu, dia telah kafir kata Nabi terhadap apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau dia benarkan 100% selain Allah, murtad dia dari Islam. Bahaya nggak? Sekarang banyak orang ngaku dukun, berpakaian jubah, ustadz kiai, banyak nggak? Banyak. Jual air, Bismillah, baca-baca, minum. Udah, pakai rakwa, bawa pulang ya, 100.000. Berkah, mana ada? Antum juga bisa baca. Kenapa air dia yang berkah, air antum gak berkah? Paham nggak? Ya, hati-hati. Kalau dukun-dukun modern banyak saya di ruko-ruko. Ya, tenaga sakti, tenaga dalam, kanuragan, banyak nggak? Banyak. Kalau di kampung-kampung biasanya agak hitam-hitam, jarang mandi, mencil-mencil di kampung tengah-tengah sawah, tengah-tengah hutan. Kalau kota-kota nggak, ruko-ruko mainnya. Ya. Kemudian lebih bergengsi, bergaya. Tarifnya sekali ngobrol aja udah jutaan. Iya, apa Mas? Kalau Mas, antum apa? Kalau saya sih nanggapnya nggak boleh balas dendam sih. Kan niatnya balas dendam ya. Iya, buruknya balas dendam, betul. Balas dendam itu sifat tercela. Tapi Allah katakan apa? Fa'fu wasfahu. Beri maaf. Itu Islam luar biasa, Allahu Akbar. Nabi Muhammad diusir dari Mekah kan, saya ceritakan kan? Tahun keberapa? Ke-13 kenabian. Sampai Nabi katakan yang Mekah, aku sayang sama kamu. Kalau kaumku tidak ngusir aku nggak akan keluar dari Mekah. Antum dan lahirnya di mana? Antum diusir dari kampung situ, sakit nggak hati antum? Keluar nggak kamu? Kamu orang sesat, kamu apa? Keluar. Intimidasi. Kesedihan itu luar biasa, kebayang. Tapi waktu Fathul Mekah di tahun ke-8 Hijriah, setelah berlalu 21 tahun, Nabi bawa 10.000 pasukan, orang musyrikin hina, rendah di pelantaran Ka'bah. Nabi bisa ngapain aja dia. Tapi Nabi katakan apa? Intoliku, kalian pergi semuanya, bebas, nggak ada yang jadi budak, nggak ada yang jadi anak bawahan, bebas pergi. Bayangin coba. Padahal kalau Nabi membalas dendam, ini orang ini dulu nih, lemparin tanah di belakang. Ini orang ini yang dulu provokasi nih. Kalau bahasa kita sekarang kan, saatnya sekarang habisin mereka. Tapi Nabi enggak. Itu akhlak Islam. Makanya mereka apa? Berbondong-bondong masuk Islam. Ternyata Muhammad nggak seperti kita bayangkan. Dia waktu itu bisa balas dendam sama kita. Beliau nggak balas dendam. Syahadat berbondong-bondong. Karena apa?
akhlak. Makanya kita diperintah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Mana ada penjarahan termasuk demo, ambil rumah orang itu akhlak yang bagus. Nggak bisa. Teriak-teriak, pecah-pecah itu. Keadilan kalian dia aja nggak adil, pecahin rumah orang bagaimana adil? Paham? Islam jauh dari kerusakan, paham? Islah, perbaikan dengan apa? Doa, dengan ngobrol. Apalagi sekarang sudah ada kasih jalur, ya kan? Datang ketemu ngobrol baik-baik, ya kan? Enak kan? Enak nggak? Enak. Alhamdulillah.